Oke, Ibu lanjutkan. Jadi tadi penggolongan filter ya, secara umum ada 4, low pass, high pass, band pass, sama band stop. Nah, untuk membuat filter tersebut, kita bisa menggunakan dua hal yang berbeda komponennya. Yang pertama disebut dengan filter analog, yang kedua adalah filter digital. Yang namanya analog pasti sifatnya Anda akan menggunakan komponen elektronika. Seperti halnya kalau filter pasif maka Anda pakai resistor, induktor, kapasitor atau RLC. Kalau filter aktif Anda pakai komponen yang aktif kan ya, ada op-amp, transistor, plus biasanya juga akan ditambahi dengan komponen RLC. Itu adalah filter analog. Nah, ada filter jenis lain yang sifatnya adalah digital. Digital ini dibagi dua jenis, ada IIR, ada juga FIR. IIR ini singkatan dari Infinite Impulse Response. Kalau FIR berarti Finite Impulse Response. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya sebenarnya ketika kita menggunakan filter digital yang akan kita bahas di mata kuliah ini ya. Jadi kita akan membahas filter digital, bukan filter yang analog. Oke, kita bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, beberapa keuntungan kalau kita pakai filter digital, yaitu yang pertama karena kita hanya menggunakan pemrograman, tidak menggunakan komponen elektronika, baik aktif maupun pasif, maka kelebihan yang pertama adalah stabil terhadap panas. Ya, tidak perlu lagi ada perubahan temperatur pada komponen yang kita gunakan. Ya karena memang nggak pakai komponen kan kalau filter digital. Yang kedua keuntungannya adalah lebih presisi. Akurasinya, stabilitasnya, respon frekuensinya itu akan lebih presisi hasilnya. Yang ketiga kita bisa program sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada kita mau gampang gitu ya merubahnya, misalkan frekuensinya mau kita lalukan adalah frekuensi sekian, kemudian kita rubah lagi menjadi frekuensi yang lain, maka mudah untuk tinggal diprogram saja, tidak perlu membongkar rangkaiannya, menghitung ulang lagi berapa yang kita butuhkan dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat tentunya dapat dilipatkan ya, dapat digunakan lagi untuk mendapatkan rangkaian yang lebih efisien. Ya, itu keuntungan dari FIR. Dari filter digital gitu ya. Nah, kekurangannya apa? Kita bahas kekurangannya dulu. Jadi kekurangannya kalau kita pakai filter digital yaitu yang pertama bandwidth-nya terbatas. Ya, karena proses untuk menggunakan digital kan ada proses yang namanya ADC converter ya, analog to digital converter, sehingga bandwidth sinyalnya nggak bisa lebih daripada frekuensi samplingnya ya. Jadi ada hubungannya, kendalanya adalah berupa proses samplingnya, proses kuantisasinya. Yang kedua kekurangannya atau kerugiannya adalah karena kita menggunakan jadi kalau implementasi yang waktu diskritnya pada perangkat keras, kalau pakai filter digital, maka performansinya bisa menurun karena keterbatasan jumlah bit dan registernya. Ya, itu beberapa kekurangannya, walaupun secara umum lebih disukai filter digital karena bisa kita otak-atik dengan pakai program saja kan, tidak perlu kemudian membongkar ulang rangkaian komponennya. Nah, tadi disebutkan bahwa filter digital itu ada dua jenisnya, yaitu IIR dan juga FIR. Kita bahas bedanya. Yang namanya IIR, Infinite Impulse Response, berarti impulse responnya sifatnya tidak terbatas. Contohnya seperti ini. Ya, sebaliknya kalau Finite Impulse Response berarti impulse respon dari filter tersebut terbatas, finite. Jadi misalkan hanya dari N ke 0 sampai N ke 20 gitu ya. Kemudian ada lagi perbandingan dari FIR dan IIR. Kalau yang sifatnya adalah IIR, sifatnya adalah rekursif.
closed loop ya. Kalau yang FIR open loop atau non rekursif. Kemudian yang IIR tujuannya adalah untuk sistem bermemori rendah. Sebaliknya kalau FIR adalah untuk sistem bermemori yang tinggi. Itu perbandingannya ya. Setelah ini akan kita bahas lebih detail apa itu FIR dan juga IIR.